dari ideologi yang mereka tuangkan di dalam tulisan-tulisan orang yang mereka klaim sebagai aulia Allah, gitu. Sementara semua kitab-kitab sufi yang lain yang pernah saya baca itu tidak ada karomah sehebat itu. Tidak ada karomah sehebat itu. Contoh lah, Abu Yazid Al-Bustami, dia satohannya mengatakan Allah itu di jubahnya. Ya, Allah ada di dalam jubahku. Itu ditakwil oleh ulama sufi masih nggak melenceng. Kenapa? Perkataan syatohan itu bisa ditakwil seperti lafaz Ainama kuntum fathamma wajhullah. Di mana kamu berada, di situ wajah Allah. Yang dimaksud wajah Allah di situ bukan zat, tetapi ya intisyaru sifatillah fi sairil alam, fi jami'il alam. Terpancarnya segala bukti sifatnya Allah itu pada segala alam. Maka fathamma wajhullah. Maka Allah ada di dalam jubahku, berarti apa? Pancaran persifatan Allah pun itu ta'alluq, berpancar, terintisar di dalam jubahnya. Karena jubah itu milik Allah dan persifatan-persifatan Allah tajalli di dalam jubahnya. Maknanya apa? Ilmu Allah. Gitu loh. Gitu. Jadi masih makulah untuk ditakwil daripada makalah syatohan daripada ulama-ulama sufi. Seperti Al-Hallaj mengatakan aina Allah, ana Allah. Nah, ketika dia mengatakan aina ana Allah, itu bukan berarti mu'taqad dia aku Allah, zatnya bukan. Itu tajalli sifat. Tajalli sifat pada hakikat diri seorang hamba itu adalah Tuhan, gitu loh. Kan Allah menciptakan manusia lain buruk dan baik dari Allah, betul tak? Ya kan? Nah, ketika orang berbuat buruk, itu Allah sedang menampakkan tajalli sifatnya Allah kepada orang yang berbuat buruk. Contoh gini, kenapa kita berbuat maksiat? Itu bertanda bahwa Allah mempunyai sifat ghafur. Kalau manusia tidak berbuat maksiat, tentu Allah nggak punya sifat ghafur. Bukti sifat ghafur adanya orang berbuat salah, gitu loh. Buktinya Allah bersifat Rahman, ya, Allah berikan manusia makhluk segala macam, ada rasa lapar, ada kenyang segala macam. Ini kan bukti Rahman Allah. Ya, kita yang lapar ada yang ngasih makan, yang kenyang ada yang ngasih jalan untuk usaha segala macam, iya kan? Nah, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita tinjau dari klan Ba'alawi ini memang sangat-sangat membuat paling tinggi-tinggi murtad, rendah-rendahnya sesat. Bahkan dalam satu komal saya pernah berbicara dengan Kabib ya. Kabib itu marganya Al-Habsyi. Nah, dia itu ngomongnya begini. Saya bilang contoh, kok ada zuriat Nabi yang ngaku keturunan Nabi, kok bisa jahanamnya seorang zuriat Nabi? Iya, mohon maaf ya. Kita orang awam aja, kita orang awam nih, ya, yang pernah ngaji, kecuali nggak pernah ngaji sama sekali, yang pernah ngaji, yang punya iman, walaupun sepahit apapun hidup kita, paling riskan dengan kata-kata murtad, gitu loh. Kalaupun murtad yang kita lakukan adalah murtad karena kebodohan kita terhadap akidah, seperti kita riddah khofi lah, itu mungkin nggak selamat lah orang-orang umum, ya kan? Tapi kalau murtad dalam arti pindah agama, itu barang sangat sulit dipertanggungjawabkan di otak kita itu sebagai orang awam. Ya, apalagi seorang yang di dalam darahnya ada juriyat Sadatul Ashraf. Kok mudah kali jadi murtad gitu. Bahkan jadi pendeta pun. Kalau dibilang, oh itu oknum, iya oknum, setidaknya nggak sejauh itulah, gitu. Walaupun oknum itu tidak menafikan nasab, kemurtadan seseorang tidak menafikan nasab, tetapi gugurnya nasab dia sebagai juriyat Nabi karena murtad. Sebentar, ada tamu. Salam, ada apa Bang? Paket? Ya, tunggu. Oh iya, paket ini. Ya, Kang.
Bikin makanan. Gitu saudaraku, ya. Jadi ya mereka mengatakan murtadnya seorang Segaf apa tuh? Thomas As-Segaf itu bukan keluar agama, bukan murtad kata mereka. Bingung saya. Tapi murtadnya dalam arti pindah syariat tuh. Ini kan karena ideologi yang mereka pahami itu sebetulnya enggak gimana ya? Saya masih enggak habis pikir gitu loh. Kok bisa begitu gitu? Dan mereka coba ya. Ini ada video baru yang sampai ke saya nih. Ada video mengatakan orang-orang yang menyatakan nasabah Alawi ini palsu, itu mereka adalah sosok orientalis yang ingin mencari celah agar agama Islam ini hancur, gitu loh. Dengan cara apa? Ya, seorang orientalis Belanda, Van der Berg, ya. Coba di mute dulu, bukan dulu. Van der Berg itu menyatakan persatuannya Ba'alawi ini banget bagus banget, bla 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 bla, sampai-sampai orang yang ingin menjatuhkan Islam, meruntuhkan Islam, mereka melacak nasab dia, menghancurkan Ba'alawi ini dari sudut nasab. Ini impossible gitu loh teman-teman. Impossible gitu loh. Apa sih impossible tuh? Mustahil. Kok mustahil? Agama ini nggak akan hancur karena si Habib tidak sebagai juriat Nabi. Nggak ada hubungannya si Habib juriat Nabi, hancurnya agama itu nggak ada hubungannya teman-teman. Kalau dia beritikad demikian, berarti sama dengan bahwa agama ini, akidah Islam ini adalah percaya Habib adalah masuk dalam akidah Islam, betul tidak? Betul tidak? Benar itu. Kalau ada orang yang berkeyakinan ya menafikan nasab Habib, orang disuruh tobat, seakan makna disuruh tobat itu karena dianggapnya keluar dari Islam, murtad. Lah itu berarti permasalahan nasab Alawi ini masuk dari akidah.